Jadi dalam hari ini Ibu senang sekali bisa bertemu kalian semua karena kita akan melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Devina Natasha. Kalian bisa panggil Ibu dengan Bu Devi. Ibu berasal dari Kabupaten Bogor dan mahasiswa di Universitas Indraprasta. Kalian ada tahu nggak sih Universitas Indraprasta itu di mana? Jadi Universitas Indraprasta itu ada di Jakarta Timur. Ibu fakultas atau jurusan bimbingan dan konseling. Jadi pada kali ini Ibu harapkan kalian semua dalam proses pengajaran ini kalian bisa kondusif ya. Dan Ibu harapkan kalian juga bisa aktif misalkan ada pertanyaan nantinya. Setuju? Setuju. Baik, kalau gitu kita akan masuki kegiatan hari ini. Jadi Ibu akan memberikan layanan bimbingan dan konseling. Ada yang tahu nggak sih apa itu layanan bimbingan dan konseling? Tahu. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah pemberian bantuan dari seorang ahli profesional yang disebut konselor dan kepada individu yang memiliki masalah disebut klien. Itu bisa dikatakan Ibu sebagai konselor dan kalian sebagai klien atau siswa. Jadi kalian yang memiliki masalah, nanti Ibu akan memberikan layanan bimbingan dan konseling sebagai pemberian bantuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar masalah yang kalian miliki itu akan diselesaikan sehingga kalian bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam satu bimbingan konseling itu ada salah satu layanan informasi. Apa sih informasi itu? Informasi itu contohnya di dalam sehari-hari, misalkan nama kamu siapa? Kamu? Caca dan Esa ya? Nah, misalkan Esa bertanya kepada Caca, hari Senin itu ada PR apa sih? Gitu kan? Terus Caca jawab, hari Senin misalnya ada PR matematika. Esa jadi tahu kan, jadi Senin itu ada PR matematika kan? Nah, Esa ini membuat keputusan dari informasi itu, apakah Esa akan mengerjakan PR itu atau tidak gitu loh. Itu terserah kepada Esa, ya kan? Iya, berarti informasi itu contohnya seperti itu. Namun Ibu akan topik layanannya ini berbeda, yaitu cara belajar efektif di rumah. Karena kita semua tahu kan bahwa Indonesia ini mengalami salah satu pandemi. Pandemi apa sih? Virus apa? Virus corona ya? Iya. Jadi COVID-19 atau COVID-19. Akibat dari pandemi ini, kegiatan sekolah kayak kalian sekolah nih jadi dirumahkan kan? Jadi kayak karena kita menerapkan social distancing. Nah, karena di rumah ini pasti kalian merasa malas belajar ya kan? Terus nggak bisa mengatur waktu karena kebanyakan bermain. Jadi Ibu akan memberikan cara efektif belajar di rumah. Jadi langsung saja ke intinya. Caranya itu yang pertama adalah ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Gimana sih ciptakannya itu? Misalnya kalian ini punya ruangan belajar atau meja belajar, ada kan? Ya. Nah, misalnya meja belajarnya itu berantakan, buku-buku di mana-mana. Nah, kalian itu rapikan bukunya. Nanti suasana pun jadi lebih bersih dan itu membuat kalian nyaman. Seperti itu ya. Yang kedua adalah mengatur waktu. Karena kalian sendiri tahu kan waktunya itu lebih banyak buat bermain. Nah, kalian harus bisa mengatur waktu. Misalnya kalian sekolah itu buat belajar online kan? Melalui apa biasanya? WhatsApp group. Iya, banyak sekali media buat belajar online atau daring. Jadi misalnya itu ada jadwal jam 10, kalian harus lebih bangunnya lebih pagi dari jam 10 agar tidak terlambat kan pelajaran. Nah,
nanti setelah siang misalnya kalian mau mengatur waktu untuk bermain atau bermain HP atau apa atau membantu pekerjaan ibu atau apa, itu kalian atur ya. Nah, misalnya nanti malamnya kalian atur lagi buat ngerjain PR atau tugas yang lainnya, misalnya untuk esok hari. Jadi kalian harus mengatur waktu dengan benar atau jadi waktunya itu tidak berantakan dan kalian bisa semangat untuk belajar. Cara yang kedua yang ketiga ya. Sekarang kalian harus membuat daftar to-do list. Apa sih daftar to-do list itu? Misalnya kalian nih punya PR kan, biasanya lupa, pasti dilupain PR itu buat esok apa. Nah, kalian membuat daftar to-do list ini buat mengingatkan ada tugas apa sih untuk esok hari atau tugas untuk hari ini. Jadi kalian tulis tuh untuk kalian ingat. Lalu yang keempat adalah anggap sekolah seperti luring. Apa sih luring? Maksudnya datang sendiri ke sekolah. Maksudnya kayak seperti normal gitu loh. Contohnya seperti apa sih? Jadi misalnya kalau kalian datang sekolah seperti biasa, kalian pasti bangunnya pagi kan sesuai jadwal. Nah, di rumah juga ciptakan kayak gitu. Kalian bangun pagi, terus biasanya mandi kan, terus sarapan. Jadi seperti datang ke sekolah padahal kalian tetap di rumah aja. Itu bisa menggerakkan otak bahwa berpikir menjadi fokus dalam pelajaran nantinya. Yang kelima adalah hindari multitasking. Apa sih multitasking itu? Misalnya kalian waktu ini buat belajar. Nah, kalian itu fokus untuk belajar aja. Jangan malah sambil mandi atau sambil main game, karena kan di HP ya. Nanti HP-nya malah sambil TikTok kayak gitu. Jangan ya. Jadi harus fokus ke pelajaran, jangan ke TikTok. Lalu yang keenam adalah tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan. Karena kalian harus tetap semangat untuk belajar, jangan bosan walaupun kalian di rumah, tapi harus tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Karena kalau kalian intinya sakit, badannya tidak fit, kalian pun belajar jadi tidak fokus. Maka dari itu di sela-sela waktu kalian yang senggang, kalian bisa olahraga. Banyak olahraga yang mudah gitu dilakukan di rumah. Jadi itu 6 cara buat belajar efektif di rumah. Ada yang ingat nggak? Pertama apa? Apa tadi caranya? Ada yang tahu nggak? Ciptakan. Ayo ikutin ibu ya. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang pertama apa? Yang kedua, mengatur waktu. Yang ketiga, membuat daftar to-do list. Yang keempat, anggap sekolah seperti luring. Keempat, menganggap sekolah seperti luring. Yang kelima, hindari multitasking. Yang keenam, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jadi apa yang kalian pahami dari cara itu? Apakah kalian jadi paham cara belajar efektif? Jadi paham ya? Kalian jadi tahu cara belajar yang efektif ya? Semoga cara itu bisa kalian terapkan dan kalian bisa memahami materi yang kalian pelajari melalui daring. Lalu mungkin ibu akan menutup pelajaran hari ini ya. Padahal ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Dan semoga kita bisa bertemu di lain hari ya. Baik, kalau seperti itu ibu tutup. Terima kasih ya atas perhatiannya. Dan terima kasih kalian juga sudah kondusif dan aktif. Dan ibu harap kita bisa bertemu dan melakukan kegiatan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.